Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hadian Rizky Fitriana dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang integrasi Al-Quran dan sains dalam konsep fungsi gunung yang terdapat pada surah An-Naba ayat 6-7. Apakah teman-teman semua sudah tahu? Jika belum, tonton video ini ya. Sebelum lanjut ke penjelasan selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan singkat dari narasumber. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi. Isinya ini ada dua bagian. Yang bagian pertama yaitu daratan dan yang kedua adalah lautan. Daratan itu juga terdiri dari dua macam, yaitu daratan yang tinggi disebut dataran tinggi, daratan yang rendah disebut dataran. Dataran tinggi itu disebut gunung atau pegunungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala macam yang ada di dunia ini sangat banyak fungsi. Bumi juga demikian, ada fungsinya. Gunung ada fungsinya. Fungsi gunung antara lain bagi manusia banyak sekali. Yang pertama, gunung itu merupakan satu tempat untuk konservasi hutan, juga untuk konservasi binatang atau satwa yang dilindungi. Yang ketiga, gunung dapat digunakan untuk bercocok tanam bagi kaum petani yang mana tanahnya sangat subur sehingga dapat dimanfaatkan untuk bahan pertanian. Di samping itu, gunung merupakan sumber mata air kehidupan bagi manusia dan bangsa. Di balik itu, Allah juga menyimpan rahasia yang mana gunung itu adalah merupakan satu penyeimbang agar bumi ini tidak berputar, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Naba yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam naj'alil arda mihada wal jibala autan. Bukankah Allah telah menciptakan bumi sebagai hamparan dan juga gunung sebagai pasar? Ini merupakan bukti bahwa gunung di samping sebagai tempat konservasi, kemudian untuk bercocok tanam, melindungi satwa, juga untuk melestarikan kehidupan alam sekitar, yang juga tidak kalah pentingnya adalah sebagai penyeimbang supaya bumi itu tidak berguncang. Menandakan itu, semuanya menandakan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, dan Allah maha segala-galanya. Terbukti apa yang sudah diciptakan semua ini adalah akan membawa manfaat bagi kita semuanya, yaitu yang paling utama adalah gunung adalah sebagai pasak daripada bumi atau dunia. Integrasi Al-Quran dan sains dalam konsep fungsi gunung di surah An-Naba ayat 6-7. Menurut para ahli geologi, Profesor Syaveda berpendapat,
Ketika lempengan bumi saling bertumbukan, maka lempengan yang lebih kuat menyelip di bawah lempengan yang satunya, sementara yang di atas melipat dan membentuk dataran tinggi dan gunung. Inilah yang mengikat kuat di dasar permukaan bumi. Penjelasan dari gambar di atas yaitu gunung-gunung yang ada di bumi terbentuk karena akibat pergerakan dan tubrukan antar lempeng raksasa yang membentuk lapisan kerak bumi. Ketika dua lempengan saling bertubukan, salah satunya biasanya akan menerobos di bawah lempengan yang kedua. Lempengan kedua yang berada di bagian atas terdorong ke atas sehingga membentuk punggung gunung. Pada saat bersamaan, lempengan yang berada di bawah terus menembus, menghujam ke bawah dan membentuk panjang yang jauh ke dalam bumi. Ini berarti gunung memiliki semacam akar berupa perpanjangan yang menancap dan menghujam ke dalam bumi. Bagian ini sama besarnya dengan punggung gunung yang tampak menjulang tinggi di atas permukaan bumi. Jadi, gunung mencengkeram lempengan-lempengan bumi dengan memanjang ke atas dan ke bawah permukaan bumi. Dengan demikian, gunung menembus dan menancap pada tempat bertemunya lempengan-lempengan tersebut. Dengan cara ini, gunung mencegah kerak bumi bergerak atau bergeser secara terus-menerus di atas lapisan magma. Dari itu, kita dapat menyamakan gunung sebagaimana paku atau pasak yang menancap dan mencengkeram lembaran-lembaran papan kayu dengan erat dan kokoh. Karena bumi yang bersifat mudah bergerak ini diredam oleh gunung, sehingga mampu mencegah guncangan hingga batas tertentu. Menurut Profesor Emeritus Frank Press dari Washington, yang telah lama meneliti fungsi gunung sebagai pondasi penguat permukaan bumi, di mana gunung memiliki akar yang dalam di bawah permukaan tanah, sehingga seolah gunung mempunyai bentuk bagian pasak. Di dalam Al-Quran, surah An-Naba ayat 6-7 sudah dijelaskan, Alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada, yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Selain itu, pada abad ke-19, ilmu tentang bumi modern telah membuktikan bahwa gunung pada dasarnya memiliki akar di dalam tanah dan akar ini dapat mencapai kedalaman yang berlipat ganda dari ketinggian mereka di atas permukaan tanah. Jadi untuk menggambarkan gunung, kata yang paling tepat adalah pasak, karena bagian terbesar dari sebuah pasak tersembunyi di dalam tanah. Dalam surat An-Nahl sudah dijelaskan pada ayat 15-16, wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun, yang artinya, dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Penjelasan dalam Al-Quran dan penjelasan pada para ilmuwan telah disimpulkan bahwa fungsi gunung yaitu sebagai pasak di bumi. Meskipun sebagai pasak, gunung tidak akan diam. Dia akan selalu bergerak dan mengikuti pergerakan kerak bumi guna mengurangi pergerakan lapisan di bawah permukaan tanah, sehingga guncangan yang diakibatkannya dapat dicegah dan diminimalisir. Berikut ini adalah manfaat-manfaat gunung. Gunung yang pertama yaitu sebagai kestabilan bumi, di mana gunung berfungsi sebagai pasak dengan cara mencengkeram lempengan-lempengan bumi dengan memanjang ke atas dan ke bawah permukaan bumi. Dengan cengkeraman itu, bumi akan terus terjaga dari goncangan-goncangan dan pergerakan lapisan di bawah permukaan tanah dapat dicegah dan diminimalisir. Kedua adalah sebagai tempat tinggal manusia, di mana kerak bumi merupakan lapisan permukaan tempat di mana kita hidup sehari-hari, berjalan dan membangun rumah dengan aman dan nyaman. Akan tetapi, kerak bumi ini ternyata bergerak ke atas di atas suatu lapisan yang dinamakan mantel.
di mana mantra tersebut masanya lebih padat daripada kerak bumi. Jika tidak ada sesuatu yang mengendalikan pergerakan kerak bumi ini, maka guncangan dan gempa terus-menerus akan terjadi di bumi, sehingga menjadikan bumi tempat tinggal yang tidak layak untuk dihuni. Dengan adanya gunung yang tinggi dan struktur pengakaran yang menancap jauh ke dalam perut bumi, inilah yang berperan besar mengurangi pergerakan lapisan di bawah permukaan tanah, sehingga guncangan yang diakibatkannya dapat dicegah dan diminimalisir. Adapun manfaat gunung bagi kehidupan manusia sebagai berikut. انا بتغير والله ده عقله صغير حير قلبي معاه وحكم القوي بموت فيه قوي وده اللي صبرني على هواه. Sekarang kita dapat memahami integrasi Al-Quran dan sains dalam konsep fungsi gunung yang terdapat pada surah An-Naba ayat 6 sampai 7. Sampai di sini informasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.